Hai, Assalamualaikum. Hari ini aku bakal nge-review sebuah buku yang kemarin aku beli dari akubaca.com. Jadi di akubaca.com itu mereka ngeposting foto buku dan dikasih caption dengan gambaran isi buku tersebut. Nah, di captionnya aku baca, buku ini cocok buat kalian yang ingin menikah. Jadi aku beli, dan judul bukunya adalah Life as Divorcee. Nah, tapi aku bingung. Pertama, kenapa buku ini cocok untuk kalian yang ingin menikah gitu kan, sedangkan judulnya aja hidup sebagai seorang janda. Kalau kalian mau tahu, tonton video ini sampai habis ya. Buku yang berisi 138 halaman ini ditulis oleh Kak Firly K.A., seorang beauty vlogger dan seorang single parent. Beliau dulunya menikah di umur 21 tahun dan akhirnya memutuskan untuk bercerai di umur 25 tahun. Beliau menuliskan tentang kisah hidupnya di dalam buku ini yang terdiri dari beberapa chapter. Di chapter pertama, beliau menjelaskan apa sih definisi dari perceraian itu sendiri, dan kemudian apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi beliau yang akhirnya memutuskan untuk bercerai, dan kemudian beliau juga menjelaskan apa sih konsekuensinya yang akan dia hadapi nanti ketika dia bercerai dan menjadi janda. Nah, menurut beliau sendiri, arti dari perceraian adalah emergency exit yang Tuhan sediakan ketika kita nggak sanggup lagi berada dalam hubungan pernikahan. Alih-alih keluar melalui lift yang sesak dan ada kemungkinan macet di tengah jalan, langkah darurat adalah pilihan teraman. Di chapter 2 ini, bagian yang paling aku suka, karena di chapter 2 ini berisi tentang poin-poin penting apa saja yang perlu kita ketahui sebelum kita memutuskan untuk menikah, dan kemudian masalah apa saja yang mungkin akan kita hadapi setelah kita menikah nanti. Jadi ada sedikit kutipan di chapter 2 ini yang berisi, I was young, so naive, and kind of hopeless romantic. Saya kira love can solve every problem. Jadi benar ya, nikah itu sebenarnya bukan solusi dari semua masalah. Karena menurut aku sendiri, kalau nikah itu ibaratkan kita main game, terus kita itu naik level. Tingkat kesulitannya itu beda, pasti. Karena tanggung jawab yang kita pegang juga kan lebih besar. Jadi di bayangan kita itu ya nikah bukan cuma senang-senangnya doang. Karena di setiap senang kan pasti ada sedih, selalu berpasang-pasangan. Di samping ada hal yang baik, pasti ada hal yang buruk. Nah, sama kalau kita ibaratkan lewat jalan tol nih, kan itu lurus terus, tapi kan nggak selamanya lurus. Sedangkan di jalan tol aja itu masih ada polisi tidurnya, kayak gitu. Jadi setiap apapun pilihan kita, itu pasti ada konsekuensinya masing-masing. Tergantung kita mau milihnya ke jalan yang mana. Itu kan beda-beda ya setiap orang. Jadi ya termasuk di buku ini juga. Jika beliau memutuskan untuk bercerai setelah menikah selama 5 tahun, ya it's okay, karena semuanya juga ada konsekuensinya, tergantung kita mau milih yang mana, ya enggak? Nah, di chapter 4 ini beliau menjelaskan apa yang ia hadapi setelah bercerai nanti, kayak pertanyaan-pertanyaan, kapan mau nikah lagi, atau dia mendapatkan rasa iba dari orang-orang lain gitu. Bagaimana sih datingnya seorang janda, kayak gitu kan. Di masyarakat selama ini kan banyak beranggapan bahwa menjadi janda itu status yang kurang enak didengar. Sebenarnya nggak semua orang yang setelah bercerai itu sedih ya, atau perlu dikasihani, karena itu ya keputusan terbaik mereka. Karena kata Kak Firly juga di sini, semua daftar kerugian bercerai itu kalah oleh satu hal, mendapatkan lagi hidup saya. Jadi mungkin selama dia menikah, dia ngerasa kayaknya ini nggak bener deh gitu, kayak hidup yang dia jalani itu nggak bebas, kayak bukan dirinya sendiri. Jadi mungkin setelah Kak Firly bercerai ini, dia kayak bisa ngerasain kebahagiaan yang dulu dia rasain sebelum nikah gitu. Istilahnya mungkin bebas ya. Jadi ya cerita Kak Firly ini mematahkan pandangan-pandangan orang terhadap janda, yang pandangan-pandangan buruk terhadap janda yang sering difikirkan oleh masyarakat. Karena it's normal, gak ada yang aneh gitu. Nah, jadi semua buku itu terdiri dari 4 chapter, dan chapter yang paling aku suka itu chapter kedua, karena yang paling berguna buat aku mungkin itu ya, karena kan aku belum menikah dan insya Allah juga gak mau cerai ya. Jadi yang pertama itu soal hidup dan prinsip. Ya pasti kita kalau menikah kan harus nyamain prinsip. Kalau beda kan gimana ya, kita jalan bareng-bareng nih, beda prinsip, dianya ke kanan, kitanya lurus, gak sejalan lagi. Dan yang kedua, visi dan impian. Pasti ada goals yang mau dicapai kan kalau kita nikah. Gak mungkin ya udah nikah aja gitu kan.
pasti ada yang mau dicapai. Jadi kayak step-stepnya itu udah direncanakan bareng-bareng. Jadi nanti pun dilaluinya bareng-bareng. Dan yang ketiga itu soal anak. Ini juga menurut aku sangat penting sih. Kayak bagaimana nanti pendidikannya, bagaimana cara merawat anak, tinggal sama siapa, boleh nggak misalnya main ke rumah neneknya, kayak gitu sih. Kadang hal-hal yang sepele begitu aja bisa ngebuat masalah. Yang keempat ini money talks. Money talks itu kita berbicara tentang keuangan, siapa nanti yang cari kerja, dua-duanya atau cuma kepala rumah tangganya aja, siapa yang memanajemen keuangan rumah tangga, kayak gitu. Dan poin kelima itu tentang perceraian. Jadi dalam pernikahan kan pasti ada prinsip yang ada yang bisa ditoleransi dan yang tidak bisa ditoleransi. Jadi contohnya nih, satu pasangan itu nggak bisa menoleransi kekerasan fisik atau perselingkuhan, nah kayak gitu. Nah jika prinsip ini dilanggar, mungkin ya keputusannya perceraian, jalan terbaik. Jadi poin keenam menurut Kak Firly yang harus diperhatikan itu adalah sex stuff. Nah jadi sex stuff ini membahas apakah tipe partner kita itu konservatif atau adventurous, pasif atau dominan, dan atau submisif, kayak gitu. Memang agak tabu sih, cuma ya mungkin perlu dibicarakan. Karena ada orang cerai karena itu kan. Buku ini itu sebenarnya sebentuk keberanian untuk membicarakan sisi pernikahan yang paling banyak dihindari. Sebenarnya tujuannya jelas agar setiap orang dapat mempersiapkan pernikahan sebaik mungkin demi bisa menikmati kehidupan pernikahan yang nyaman setelahnya. Gitu. Jadi Kak Firly ini mencoba menyampaikan kenapa sih dia bercerai, dan kalau bisa buat kita yang belum menikah ini yang memperhatikan aspek-aspek yang perlu kita perhatikan sebelum kita nikah untuk menghindari perceraian itu. Karena kan beliau juga sudah bilang kalau perceraian itu ya emergency exit. Jadi pintu terakhir atau jalan terakhir yang kita ambil jika kita nggak punya pilihan lain lagi gitu. Jadi jika kalian mau baca buku ini, kalian bisa beli di akubaca.com, bisa dilihat di Instagramnya, atau di Shopee juga ada sih, aku lihat. Bagus sih buat nambah-nambah pengetahuan. Sekian review dari aku, dan apabila aku ada salah-salah ngomong mohon dimaafkan. And thank you for watching. See you, bye-bye.